Kita langsung ke Bung Joy menanggapi pertanyaan dari Rama. Kritis tadi mahasiswa dari UNAS. Line up-nya seperti apa, kansnya nanti ketika masuk ke putaran keempat. Serta kalau memang, wah ini pertanyaan dari Rama ya. Kalau memang kita belum dapat kesempatan lolos Piala Dunia 2026, apakah harus ganti pelatih lagi? Ganti habis-habisan pemain. Bung Joy. Gini, kalau soal line up yang ada sekarang, yang dibawa ke Jepang kan 30, ya kan? Dan yang masuk DSP aturan internasional 23. Artinya ada sejumlah pemain yang masih punya ruang untuk improve. Ada ruang juga untuk improve bagi tim pelatih. Jadi 30 pemain itu masih bisa bongkar pasang sebetulnya. Walaupun kalau menurut saya yang sekarang itu sudah kumpulan yang terbaik. Ya sudah ada kemajuan lah paling enggak. Pratama Arhan yang biasanya masuk kan udah pinggir. Asnawi yang biasanya masuk juga udah ke pinggir gitu loh. Rafael Struijk yang dulunya selalu jadi starter sekarang tidak lagi. Artinya ruang untuk mengganti pemain-pemain itu masih selalu ada. Tadi saya lihat juga Kevin Verdong tidak main. Yang main Sayuri gitu loh. Beckham jadi starter. Bagi saya itu fine aja, nggak masalah karena ini kan lawannya Jepang. Tadi seperti Bang Mara bilang, saya kemarin bilang juga, ini kalau kita bayar untuk main dengan tim kelas 1 Asia, nilainya ratusan miliar. Nggak mungkin kita bayar. Jadi ini priceless. Harganya nggak ternilai. Oleh sebab itu, saya nggak terlalu menyalahkan juga Kluivert. Karena apa? Kalau Marcelino Ferdinand selalu menjadi starter, dia gede kepala. Kita ingat kasus Maradona tahun 82, dia nggak dibawa ke Piala Dunia oleh Menotti karena dia masih terlalu muda, sorotannya luar biasa. Kemarin Nation League, Lamine Yamal tidak tampil perform karena apa? Dia terlalu banyak dalam sorotan. Ya, publik Spanyol mengharapkan dia setiap menit menjadi Leo Messi. Itu beban buat dia. Umurnya masih 17 tahun. Belum mampu menahan beban itu gitu loh. Jadi psikologi seperti itu harus diuji di lapangan dan ujian melawan Jepang itu ujian yang terbaik. Beckham gak pernah dipanggil, debut kemarin melawan Cina ternyata lumayan. Sama Kluivert dicoba, lu bisa gak jadi starter? Ya kan? Ujiannya udah yang paling berat lawannya Jepang gitu loh. Dan kalau dia tidak lolos, ya pasti ada evaluasinya. Kalau lolos ada evaluasinya juga. Artinya apa? Saya ingin mengatakan ruang untuk improve tim ini masih banyak. Karena kan nggak ada aturannya, nggak ada aturan untuk ini yang 30 dibawa ke Jepang harus dibawa juga nanti ke putaran keempat. Nggak ada, masih bisa dirombak. Tapi 80% backbone-nya itu sudah ada. Ya, di belakang udah pastilah Rizky Ridho nggak main karena cedera. Kalau Rizky Ridho nggak cedera, dia pasti dipasang bareng dengan Jai, bareng dengan Hübner gitu loh. Dan yang masih agak turun naik di sektor tengah. Yang pasti tadi kita lihat Joy Pelupesi yang selalu jadi bintang ketika dia tampil, tadi kan nggak kelihatan. Betul. Tapi kan kita bisa bilang ya lawannya Wataru Endo, lawannya Kubo gitu kan. Tapi kan itu menunjukkan bahwa Kluivert masih harus bekerja keras pada pemain dengan sekelas bintang yang kita sebut bintang. Artinya meskipun Jai juga selalu menjadi leader, tidak cukup hanya leader. Kalau melawan tim seperti Jepang, butuh effort yang lebih keras gitu loh. Jadi menurut saya ruang untuk improve-nya masih banyak. Ini tamparan keras memang kalah 0-6. Karena saya pikir ya kalau kalah ya 0-2 lah. Dan saya selalu bilang kalau kalah lawan Jepangnya yang main Endo dan kawan-kawan ya nggak usah malu, bukan aib gitu loh. Tapi kan catatannya kemudian buat saya ini kalah 0-6 ini bagus loh. Bagusnya buat apa? Bagusnya buat apa? Kita nggak jumawa, ya. Kluivert nggak jumawa karena sebetulnya ketika lawan China juga, lawan Cina sebetulnya kan babak kedua kita ngos-ngosan. Kita terdominasi di babak kedua. Boleh tepuk tangannya buat Bung Joy, boleh. Saya bergeser ke sayap kiri, Bung Hermansyah. Jadi Mas Rama kita harus sabar ya dan selalu harus positif ya, semangat. Saya berbincang-bincang sama Bang Lalu di studio TV One. Memang top performan Indonesia ketika melawan Jepang. Ya. Lawan Cina. Ya, lawan Cina. Jadi
dengan hasil yang sekarang itu kita harus memang ada hikmahnya juga. Jadi bagaimana mempersiapkan untuk round keempat agar lebih baik lagi. Oke. Mengenai pergantian pelatih terlampau pagi Mas Rama ya. Jadi nggak gampang seperti itu. Jadi sekarang selalu kita dengan 3 bulan ini persiapan ke depannya akan lebih baik lagi. Mungkin Patrick Kluivert udah menulis tuh apa kelemahan kita yang harus perbaiki nanti ketika di ronde keempat. Oke. Bung Pangi, sekaligus konklusi Bung. Ya, saya rasa apa yang sudah dicapai oleh timnas kita di titik ini sudah sangat luar biasa. Ya, kalau kita bicara setahun 2 tahun yang lalu titik ini mungkin pada bakal diketawain, tapi ini sudah luar biasa. Tapi lagi-lagi perlu menempatkan ekspektasi di tempat yang sesuai. Ya, kita perlu tahu bahwa nanti di ronde berikutnya kita akan berhadapan dengan lawan-lawan yang juga berat. Apalagi kalau ada faktor non teknis lainnya. Dan juga harus diingat, walaupun nggak jadi juara grup nanti, runner up itu masih maju ke ronde berikutnya sebenarnya, yang mana akan lebih berat juga. Jadi saya rasa dukungan timnas dari supporter kepada timnas perlu terus dilakukan, tapi juga terus mengawal. Ya jangan sampai tim nasional kita dikerjain sama lawan. Oke, Bung Toel. Mana nih? Juga, Bung. Singkat, Bung Toel. Oke, ada waktu persiapan September untuk FIFA Matchday. Gunakan sebaik-baiknya persiapan menghadapi ronde 4 di Oktober. Kan ronde 4 Oktober 8, 11, 14. Di Septembernya ada 2 FIFA Matchday yang perlu dimanfaatkan. Contoh di Jepang kalau kita lihat kalender di September, dia akan menghadapi Meksiko dengan Amerika. Bayangin Jepang udah dapat lawannya kan tuan rumah Piala Dunia. Maksud saya kita cari yang tipenya mirip Qatar, cari tipenya yang mirip Irak. Katakanlah Jordania yang lolos langsung, siapa tahu mau sama kita sebagai ujian sesungguhnya di September. Seperti itu. Pertanyaan lainnya tadi, apakah kalau nggak lolos dipecat pelatihnya? Menurut saya penilaian itu ada pada hasil dan juga pada kualitas permainan. Apakah ada sebuah progres peningkatan gitu loh pada permainan tim nasional kan itu? Atau kalau lolos pertanyaannya, bagaimana kalau lolos gitu kan? Apa perlu kita bikin patung? Kan nggak perlu juga kali, kan begitu ya? Kan nggak perlu juga. Maksudnya kita jangan jadi bangsa yang terkaget-kaget. Jadilah seperti Jepang yang Wataru Endo masih kapten tapi dia sudah punya kapten untuk nextnya, Kubo. Karena Endo sudah 18, 22, 26 mungkin purna tugas. Baik. Wataru Endo. Setelah 26 giliran Kubo. Jadi saya pikir itu aja, kita jangan jadi bangsa yang terkaget-kaget karena sepak bola ada ukurannya. Sandra Olga dulu. Buat Sandra sendiri sih kalau misalnya kita ingat-ingat 3 tahun yang lalu ya, kita memandang diri kita menang lawan Thailand tuh udah happy banget gitu. Ngelawanin Vietnam kita juga udah happy, lawan Malaysia apalagi kita udah euforianya gila-gilaan. Nah kalau misalnya kita pun nggak lolos ke Piala Dunia, kita tuh masih di atas rata-rata dari yang 3 tahun yang lalu. Ya nggak, bener nggak? Nah itu dia, jadi kita tuh mesti pegang, kita mesti lebih meningkatkan lagi kualitasnya kita dan harapan Sandra, pemain-pemainnya tuh mungkin harus dijangka panjangkan dan dikonsistensikan. Karena kalau ganti-ganti pemain, kapan kita dapat komposisi yang tepat gitu kan. Kan kita juga mau jadi permainannya lebih cair, ada 1-2 yang bagus gitu seperti Egy Maulana dengan Ole ya kan. Nah itu yang kita harapkan bahwa Indonesia nih sepak bolanya bisa semakin maju. Tepuk tangan buat Sandra Olga. Bang Arya Sinulinga masih tersambung. Bang Arya, semangat, dukungan, tentu evaluasi banyak. Singkat saja Bung, dirangkum. Ya, yang pasti ini terima kasih kawan-kawan atas supportnya, supporter juga atas timnas kita. Hal ini adalah pelajaran penting bagi kita, seperti kata Pak Bang Lalu tadi bahwa ini adalah uji coba yang kita sangat beruntung dan murah karena lawan Jepang gitu yang punya valuasinya itu hampir 150 juta dolar. Sementara Indonesia 30 juta dolar. 30 juta dolar. Jadi hampir 5 kali lipat nih kualitas pemain kita. Lebih tinggi Jepang daripada kita 5 kali lipatnya. Dan kita beruntung dapat momen seperti ini. Jadi ini adalah bahan evaluasi kita bagi pelatih. Untuk yang lain non teknis juga itu evaluasi kami juga. Yang nantinya jadi bahan dan sebagainya. Tadi Bang Pange udah ngajak, ayo ini, tapi Bang Pange dorong juga. Jangan sampai nanti kita jadi rasis atau apa gitu. Tolong dibantu juga, Baik, dijaga itunya. Jadi jangan nanti kita dibilang jadi negara rasis lagi. Tapi sepakat semua kawan-kawan, ini timnas kita bangun sama-sama, kita jaga sama-sama dan kasih evaluasi sama-sama. Dan kita dorong supaya bisa nanti lolos di round 4 dan nanti pada uji coba
September ini mudah-mudahan kita dapat lawan-lawan yang berbau-bau Timur Tengah ya Bang ya. Sehingga kita bisa dapat gambaran-gambaran lah. Itu kira-kira, terima kasih. Terima kasih banyak semua yang hadir malam hari ini, semuanya cinta timnas. Jika Anda dukung timnas habis-habisan, jelas tidak ada caci maki meskipun kita kalah telak lawan Jepang. Seperti halnya BHS, punya value, butuh proses panjang sampai akhirnya jadi sebuah karya. Dukung terus timnas, 3-4 bulan lagi kita akan hadapi ronde keempat. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir. Bang Mara, Bang Pangi, Bung Hermansyah, Bung Toel, Bung Joy, Mbak Sandra Olga dan juga Rama tadi. Teman-teman dari Swins dan juga Unas. Saya Andrew Merkuri, selamat malam, terima kasih. Hidup Garuda, sampai jumpa.